مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Habibul Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa bidikram wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratil baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila hadratil a'lamin al-aminin wal mufassirin wal muhaddithin wa mufassirin wa imamil mujtahidin wa sufiyin wa ila hadratil Allahumma ya bayyina wa mahatina wa jannina wa bayyina wa amatina wa sultana wa sultana wa rijabina wa muslimina wa muslimat wa nasarqat wa salamata wa ahwatna ba'da wa Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Ya Allah ya Allah ya Rahimil muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Rahimil muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Rahimil muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabu Ahkamil Adli. Ini kitab menyatakan tentang hukum-hukum memerdekakan budak. Jadi yang kita bicarakan adalah perihal tentang masalah al-iqtiq. Apa itu iqtiq? Itu secara bahasa nanti kita akan lihat. Yang secara prinsipnya iqtiq ini adalah suatu tindakan di dalam memerdekakan budak atau hamba sahaya. Perlu kita garis bawahi bahwa perbudakan sudah tidak ada lagi, ya, dan ini pun merupakan perbudakan yang ada pada zaman masa Islam tersebut adalah merupakan warisan daripada tradisi zaman jahiliyah atau zaman sebelum adanya atau datangnya Islam. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam sangat ditekankan dalam rangka memerdekakan budak itu, dan salah satu di dalam pembahasan fikih, ya, memang ada hal yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengan masalah pembebasan budak gitu. Jadi kalau di sini dikatakan wa huwa lughatan ma'khuzun min qaulihim ataqal farahu idza tara wastaqalla. Jadi secara bahasa yang namanya al-iqtiq itu diambil dari perkataan mereka ataqal farahu idza tara wastaqalla. Jadi terbebaslah seekor burung, ya, seekor anak burung apabila dia sudah bisa terbang, wastaqalla, dan dia sudah mandiri, dan namanya akaqah. Ya, jadi sudah merdeka, sudah bebas dari bahasa. Jadi secara bahasa iqtiq itu bisa diartikan merdeka, mandiri, itu terbebas dari segala hal, itu namanya iqtiq. Wa syar'an, dan secara hukum izalatu milkin an adamiyin la ila malikin taqarruban ilallahi ta'ala. Secara hukum yang namanya memerdekakan atau al-iqtiq adalah izalatu milkin an adamiyin la ila malikin taqarruban ilallahi ta'ala. Artinya secara hukum yang namanya memerdekakan adalah izalatu milkin, hilangnya kepemilikan an adamin, dari seorang manusia atau anak Adam, la ila malikin, bukan kepada pemilik yang lain. Taqarruban ilallahi ta'ala, karena taqarrub, ya, menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya kita membebaskan. Artinya begini, kalau kita punya budak kemudian kita jual, kepemilikan kita lepas enggak? Lepas, hilang kan? Tapi itu bukan berarti bahwa itu kita sudah memerdekakan budak. Itu baru peralihan kepemilikan. Makanya dikatakan kepemilikan bukan karena kita alihkan kepada pemilik yang lain, bukan. Gitu. Kalau umpama tanah mah, ya bisa begitu. Umpamanya kita jual tanah, gitu, ya, kita jual tanah, kita jual kepada yang lain, milik kita hilang tuh, ya, itu namanya baru peralihan kepemilikan, belum memerdekakan. Sama halnya dengan kita, umpamanya saya punya budak nih, saya punya budak, kemudian saya jual kepada orang lain, betul hilang kepemilikan saya, ya, hilang kepemilikan saya. Tetapi itu belum dikatakan memerdekakan budak, karena hilangnya kepemilikan saya beralih kepada pemilik yang lain. La ila malikin, bukan kepada pemilik lain, itu namanya belum memerdekakan. Gitu. Tapi kalau kita merdekakan, kita lepas sudah, kayak tadi burung tuh, kalau kita lepas bebas sudah. Nah, namanya udah bebas, sudah bebas. Artinya kalau seandainya saya punya budak, kemudian saya bebaskan, udah bebas namanya. Artinya tidak beralih kepemilikan kepada yang lain. Tetapi kalau umpama saya punya budak, saya alihkan kepemilikan saya, itu namanya belum memerdekakan budak. Karena yang namanya memerdekakan budak adalah hilangnya kepemilikan an adamiyin,
dari seorang hamba manusia, la ila malikin, bukan beralih kepada pemilik yang lain, bukan. Gitu. Taqarruban ilallah, karena taqarrub, ya, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu namanya itu budak ibaratkan membantu. Bukan. Lain. Kalau pembantu kan boleh dikatakan tenaga kerja yang memang resmi, ya. Kalau budak itu gini nih, kalau budak itu ya bagaimana ya, budak itu orang kayak harta benda kita, jadinya kita mau apain aja boleh, gitu. Umpamanya kita punya budak, ya, kita bisa diperjualbelikan. Budak itu kita bisa alih umur, kita bisa perjualbelikan, bisa saja tanpa kita gaji saja budak kita. Nggak digaji nggak apa gitu, bebas. Jadi perbudakan itu memang nah berarti itu asalnya bekerja dan budak berdapat. Jadi memang iya, gitu ya, memang seperti itu. Artinya bahwa sekali lagi ya, saya garis bawahi dulu, jangan sampai kita salah paham. Bahwa yang namanya perbudakan itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Islam tidak mengenal perbudakan. Perbudakan ini adanya pada zaman jahiliyah dan zaman-zaman sebelum ada Islam. Kalau zaman Tuan Baron itu. Ya. Iya benar. Ngalamin nggak? Kalau saya sama ngalamin Tuan Baron itu. Iya, gitu. Tapi bisa diinin tak? Bu, iya bisa, gitu. Karena memang budak milik kita, punya kita mah apa udah sah-sah saja. Gitu, makanya nanti budak yang digauli namanya uang. Gitu ya. Jadi itu sah-sah saja. Ya, tapi saya garis bawahi jangan sampai kita salah paham, ya, bahwa sekali lagi Islam tidak pernah, ya, mensyariatkan tentang bukan bersumber dari Islam. Justru Islam ingin menghilangkan. Justru Islam ingin mengikis adanya perbudakan. Dengan apa caranya? Ya, coba aja kalau kita lihat umpama salah satu bagian daripada hukuman seseorang yang apabila dia membunuh, ya salah satu yang pertama adalah dia wajib memerdekakan budak. Itu pun salah satu upaya daripada Islam untuk mengikis adanya perbudakan. Karena memang secara prinsip perbudakan itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Gitu. Cuma kan bagaimana cara mengikis tradisi ini secara pelan-pelan kan nggak bisa juga. Makanya dimasukkanlah ke dalam struktur daripada hukum Islam. Bagaimana memerdekakan budak. Jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa perbudakan adalah sesuatu hal yang bukan bersumber dari ajaran Islam. Justru ajaran Islam ingin menghapus, ingin mengikis daripada yang namanya sistem perbudakan. Dari mana sistem perbudakan ini? Sistem perbudakan ini ada sejak zaman jahiliyah dan sejak zaman sebelum ada Islam sudah ada perbudakan. Gitu. Makanya kalau kita punya budak, ya itu tadi, ya kita ada gaji, dia menjadi masalah budak kita kok. Gitu, ya bisa diperjualbelikan, ya bisa dioper alih kayak tadi, ya silakan kita punya budak itu, ya itu namanya perbudakan. Gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak ada udah yang namanya perbudakan, ya sudah tidak ada, gitu, sudah tidak ada perbudakan. Ya, jadi sekali lagi, al-itqu secara bahasa, memerdekakan secara bahasa adalah izalatu milkin an adamiyin la ila malikin taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi yang namanya memerdekakan adalah hilangnya kepemilikan dari seorang hamba manusia la ila malikin, bukan karena beralih kepada pemilik yang lain. Gitu. Taqarruban ilallahi ta'ala, karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja bi adamiyin at-tayyib, dan keluar dari kata-kata adami manusia burung. Umpama burung, ya kalau burung mah nggak bisa dikatakan kita bebaskan, enggak. Dia punya burung, umpama memang punya dia lepas begitu, ya itu mah namanya bukan etik secara yang dimaksud di sini, bukan membebaskan secara di sini. Itu bukan, ya. Wal bahima, dan juga bawa binatang ternak, bukan juga,
Ya umpama binatang ternak udah jalan lepas saja, gitu pemilikan jalan lepas saja. Umpama kita punya burung nih, memang milik kita lepas saja begitu. Itu namanya nggak dikatakan ikut, namanya nggak dikatakan memerdekakan, bukan itu maksudnya. Gitu, itu juga melepas namanya. Gitu ya, itu namanya melepas, bukan memerdekakan. Gitu ya. Fala yasihuma, maka tidak sah memerdekakan keduanya. Wa yasihul itqu min kulli malikin dza'idil amri, dan sah pembebasan dari tiap-tiap orang yang memiliki, yang boleh memerintah. Ya, wa bi ba'di nasxi za'idil tasarrufi, dan pada nasakh selain kitabnya apa wa bi ba'di nasxi, dan di dalam setengah daripada matan kitab dikatakan za'idil tasarruf. Jadi kalau di dalam kitab ini disebutkan min kulli malikin ja'idil amri, tapi di lain matan kitab disebutkan min kulli malikin ja'idil tasarrufi. Jadi sah memerdekakan tiap-tiap orang yang memiliki, yang boleh memerintah atau boleh mentasarrufkan, boleh mempergunakan yang dimiliki di dalam miliknya. Fala yasihu ghairu zaidin, maka tidak sah ya pemerdekaan orang selain yang memiliki untuk memulai untuk tasarruf. Ya, wala yasihu ghairu wala yasihu ghairu wala yasihu ghairu zaidin tasarruf, maka tidak sah ya memerdekakan oleh selain daripada orang yang tidak hak, orang tidak mempunyai atau tidak boleh mentasarrufkannya. Kasobiyin wa majnunin wa sabiyin, seperti yang kecil.